Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas sebuah kasus pembunuhan berantai yang pernah menghebohkan Indonesia pada tahun 2010. Karena pelakunya dikenal sebagai orang yang sangat baik, bahkan dianggap berhati malaikat. Namun ternyata di balik kebaikannya ada sebuah rahasia yang benar-benar di luar prediksi BMKG. Penasaran kalian kan? Langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Dia dikenal dengan nama Baikuni atau Babe. Baikuni lahir di Magelang pada 6 September 1961. Orang tuanya adalah seorang petani. Waktu masa kecilnya, Baikuni sering dibully di sekolah, bahkan dikata-katain gops sama teman-temannya. Gara-gara udah bertahun-tahun dia nggak naik kelas. Jadi waktu umur 12 tahun, dia masih duduk di kelas 3 SD. Udahnya di sekolah sering dibully, di rumah ternyata dia juga mendapatkan siksaan fisik dari orang tuanya. Jadi Baikuni ini merasa nggak betah dan memutuskan untuk kabur ke Jakarta. Karena sebatang kara nggak punya siapa-siapa, akhirnya untuk bertahan hidup di Jakarta, dia harus mengamen guys. Semakin beranjak remaja, Baikuni mulai merasakan kekejaman kehidupan. Apalagi kalian tahu sendiri lah guys, gimana sih kerasnya kehidupan di jalan. Nah si Baikuni ini seringlah menjadi bulan-bulanan para preman. Tapi yang lebih parahnya, dia tuh sering dipakai sama preman-preman itu. Iya, bener banget, jadi cowok sama cowok. Awalnya jelas dia melawan, tapi karena kewalahan, akhirnya lama-kelamaan ya udahlah, dia pasrah aja gitu. Hal itu jelas membuat trauma yang sangat mendalam. Namun, ternyata dari situlah mulainya tumbuh benih-benih rasa suka terhadap sesama jenis. Singkat cerita, ada orang baik yang mau mengadopsi Baikuni. Kita panggil aja Bapak. Nah, Bapak ini orang asli Kuningan, guys. Jadi, Baikuni dibawa ke Kuningan untuk tinggal bersama Bapak. Setelah bertahun-tahun tinggal sama Bapak, akhirnya Baikuni menikah dengan seorang perempuan yang juga merupakan saudara dari Bapak. Namun, selama pernikahannya, Baikuni mengaku bahwa dia nggak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan setelah 10 tahun pernikahannya, istrinya meninggal dunia karena sakit. Akhirnya Baikuni memutuskan untuk pindah lagi ke Jakarta. Namun kali ini dia udah nggak jadi gelandangan lagi guys, karena waktu itu udah punya cukup tabungan nih. Jadi dia bisa ngontrak rumah, bahkan udah bisa membuka toko sendiri. Nah dari situlah Baikuni dikenal sebagai sosok babe, karena dia baik banget, mau membantu anak jalanan, diasuhnya, dirawatnya, dikasih makan. Makanya dia dianggap sebagai babenya anak jalanan. Dan dari sanalah hasrat seksual yang menyimpang kian menjerat Baikuni. Kalau hasratnya lagi datang, dia nggak perlu repot cari-cari karena dia cukup mengambil salah satu dari anak jalanan yang diasuh sama dia. Tapi guys, nggak hanya seksnya yang menyimpang, dia juga membunuh anak-anak itu. Dan semua kasus pembunuhan yang dilakukan Baikuni ini polanya selalu sama, template-nya juga sama. Kalau mereka nggak mau diajak berhubungan, anak-anak itu akan diikat pakai tali rafia terus sampai meninggoy. Nah setelah meninggoy inilah barulah Baikuni melakukan hubungan dengan mayat dari anak itu guys. Anyway, jumlah korbannya ada 14 dan semua rata-rata usianya di bawah 12 tahun. Dia telah memulai perburuannya sejak tahun 1993 dan baru terungkap pada tahun 2010. Wah gila, berarti setelah 17 tahun baru terungkap nih kasusnya guys. Setelah bertahun-tahun lolos, kok akhirnya bisa terungkap sih? Nah jadi ceritanya gini, korban terakhir Baikuni berinisial A berusia 9 tahun pada saat itu lagi main ke tokonya Baikuni. BTW si A ini emang udah deket banget sama Baikuni. Dia sering main ke toko, bahkan sampai ke kontrakannya juga. Namun pada saat itu, Baikuni hasratnya lagi naik. Dia melihat si A datang ke tokonya. Akhirnya si A ini diajak ke kontrakan, terus ya waktu itu awalnya masih biasa-biasa aja, kayak masih dimandiin, kasih makan, kasih minum. Nah setelah itu barulah Baikuni mengajak A untuk melakukan hubungan. Namun jelas ditolak sama A. Ya kayak yang udah-udah, Baikuni langsung ngambil tali rafia, terus diikatnya di leher, terus sampai meninggoy. Setelah meninggoy, dia baru melakukan hubungan dengan A. Setelah merasa puas, Baikuni memotong tubuh A menjadi 5 bagian. Lalu setelah subuh, dia keluar kontrakan untuk membuang tubuh si A itu guys, di jembatan banjir Kanal Timur. Namun apesnya ada warga yang melihat dan langsung melaporkan ke polisi. Akhirnya polisi menangkap Baikuni dan dia pun langsung mengakui semua perbuatannya. Akibat perbuatan kejinya ini, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Oke guys, itu tadi cerita yang aku bawakan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.